Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu. Gimana teman-teman untuk puasanya? Sehat dan lancar selalu ya. Hari ini saya berbagi resep olahan lodeh yang disajikan nanti ketika Lebaran tiba. Disajikan dengan lontong ataupun ketupat ya. Ikuti dan tonton videonya dari awal hingga akhir ya. Bahan utamanya kita menggunakan pepaya muda, kurang lebih beratnya 500 gram ya. Langkah pertama, dipastikan pepayanya dicuci bersih ya setelah dikupas, karena memang pepaya muda lebih banyak getahnya dan harus dicuci berkali-kali ya teman-teman. Kemudian saya belah menjadi dua bagian terlebih dahulu setelah dicuci bersih. Selanjutnya saya memotongnya lebih kecil lagi, memanjang dan diiris tipis-tipis. Setelah diiris tipis-tipis, dipotong kembali menjadi kecil-kecil ya. Jika teman-teman mempunyai parutan, bisa juga menggunakan parutan atau gobet ya teman-teman, disesuaikan saja. Dan untuk hasilnya memang lebih cepat dan juga bentuknya lebih sama. Jika saya menggunakan pisau seperti ini memang harus laten dan rada lama untuk hasilnya. Saya potong-potong terlebih dahulu hingga selesai ya teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman, saya memotongnya. Kemudian saya letakkan pada wadah atau piring. Kemudian saya menambahkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya saya remas-remas ya teman-teman menggunakan tangan agar teksturnya lebih halus dan lemas dan mengurangi juga untuk getahnya ya. Nah, setelah seperti ini saya cuci kembali, saya bilas lagi hingga bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya bilas dan sudah saya cuci bersih dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian saya juga menggunakan tahu putih 5 buah, kurang lebih 250 gram, sudah saya rebus sebentar dengan air mendidih ya agar lebih higienis. Kemudian tahu putihnya saya potong-potong saja, dipotong kotak-kotak teman-teman. Untuk ketebalan dan tipisnya disesuaikan saja ya. Nah seperti ini saya potong-potong terlebih dahulu tahu putihnya ya. Selanjutnya bumbu-bumbunya dibutuhkan bawang putih 4 siung, 7 siung bawang merah, kemiri 2 butir, 2 lembar daun jeruk, 1 genggam cabai rawit merah, cabai hijau besar 1 buah. Saya tambahkan cabai hijau rawit yang berwarna putih ya, dan cabai merah besar. Kemudian kita siapkan lemper atau cobek ya. Saya tambahkan setengah sendok teh merica butiran. Selanjutnya bumbu-bumbu yang dipotong-potong terlebih dahulu, bawang putih, bawang merah, juga ditambahkan kemiri, kunyit. Saya potong-potong terlebih dahulu ya, dan dihaluskan, diulek bumbu-bumbunya. Jika teman-teman menginginkan untuk menghaluskan di blender juga boleh ya. Setelah tekstur bumbunya rada halus seperti ini, kita masukkan cabai merah besarnya yang telah dipotong-potong terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya kita haluskan kembali, diulek kembali. Nah, jika teksturnya seperti ini, tidak terlalu halus juga teman-teman, masih ada tekstur kasarnya ya, sudah cukup. Saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya menambahkan lengkuas 2 iris, daun jeruknya juga saya tambahkan. Untuk semua cabenya saya potong-potong saja ya teman-teman. Saya menggunakan gunting. Cabai rawit merah saya belah terlebih dahulu menjadi 2 bagian.
hasilnya seperti ini setelah dipotong-potong. Selanjutnya saya menambahkan petai 1 papan, sudah kita kupas ya. Selanjutnya saya siapkan wajan di atas kompor. Kemudian saya menambahkan minyak goreng 3 sendok makan minyak gorengnya, dan dinyalakan api kompornya ya. Jika minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Selanjutnya ditumis bumbu hingga matang, hingga berbau harum dan tidak berbau langu lagi semua cabenya ya. Setelah bumbunya matang, sudah tidak berbau langi semua cabenya, masukkan pepaya mudanya ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk agar tercampur merata bumbu dan pepaya mudanya ya. Sambil terus diaduk-aduk agar tercampur merata dan bumbunya meresap pada pepaya mudanya ya teman-teman. Setelah berjalan kurang lebih 7 menit, sudah merasuk pada daun depannya bumbunya, masukkan tahu mentahnya ya. Selanjutnya kita aduk kembali agar tercampur merata. Untuk mengaduknya cukup pelan-pelan saja ya teman-teman, agar tidak hancur tahunya, karena posisi tahunya tidak digoreng terlebih dahulu. Nah seperti ini ya, biar menyesap terlebih dahulu kurang lebih 5 menit lagi. Setelah meresap bumbu-bumbunya pada tahunya, kemudian kita masukkan santannya. Saya menggunakan santan dari setengah butir kelapa ya teman-teman. Untuk beratnya kurang lebih 1 liter 300 ml ya. Kemudian saya aduk perlahan agar tercampur merata dan tidak pecah santannya ya teman-teman. Sambil sesekali diaduk ya agar tidak pecah santan. Selanjutnya kita masukkan cabai yang telah dipotong-potong sambil diaduk perlahan agar tercampur merata. Tunggu cabainya hingga matang, hingga tidak berbau langu ya teman-teman. Kemudian saya masukkan juga petainya ya, dan diaduk sebentar agar tercampur merata. Untuk apinya cukup api sedang saja ya teman-teman. Nah setelah mendidih kembali, kita tambahkan seasoningnya 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, 1/4 sendok teh vetsin. Selanjutnya diaduk agar tercampur merata ya semua seasoningnya. Sambil diaduk-aduk bisa dikoreksi ya teman-teman, untuk rasanya disesuaikan saja dengan selera. Nah setelah seperti ini sudah mendidih kembali, sudah matang ya pepaya dan tahunya. Setelah dikoreksi juga untuk rasanya sudah pas dan enak, kita matikan kompornya ya. Selanjutnya kita siapkan mangkok saji untuk menghidangkannya ya. Inilah lodeh pepaya muda, tahu dan petai ala Mama Tutik, menu sehari-hari, menu rumahan. Menu satu ini cocok sekali disajikan nanti ketika lebaran tiba ya teman-teman. Disajikan dengan lontong ataupun ketupat, sangat nikmat. Demikian ya teman-teman resep yang saya bagikan kali ini. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai resep yang saya bagikan, bantu like dan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir. Dan semoga bermanfaat resep yang saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.